Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sinar Intan dengan NIM A1I12170 dari kelas C jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halo-Aleo. Pada video pertama kali ini, saya akan membawakan materi perkuliahan tentang teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Latif Sahidin, SPD MPD. Teman-teman tahu nggak sih, apa sih TIK itu? TIK adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai hal, seperti sistem komputer hardware dan software, Local Area Network, Metropolitan Area Network, Sistem Informasi Manajemen, hingga sistem telekomunikasi. TIK mencakup dua aspek, yakni teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Istilah TIK sendiri muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi. Pada pertengahan abad ke-20, perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Peralatan TIK akan membantu dalam memberikan informasi secara tepat dan juga cepat bagi orang-orang yang membutuhkan. Perkembangan TIK yang pesat memungkinkan diterapkannya berbagai cara lebih efisien untuk belajar. Proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan tatap muka, secara daring, menggunakan aplikasi tertentu seperti Zoom maupun Google Meet. Hal ini menjadi salah satu solusi dalam saat pendidikan terhambat oleh biaya hingga jarak lokasi yang cukup jauh. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi ada beberapa hal. Yang pertama, menyajikan informasi tanpa batas, yakni menawarkan banyak sekali kemudahan. Salah satunya ialah memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Para guru dapat memberikan materi pembelajaran kepada siswa secara serempak untuk lingkup sasaran yang kecil maupun juga yang besar, dimanapun dan kapanpun. Berikutnya, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, yakni harus dikuasai oleh para siswa sebagai bagian dari disiplin ilmu. Misalnya, pada perguruan tinggi mahasiswa akan mempelajari TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan seperti manajemen informasi, ilmu komputer, dan lainnya. Sementara bagi siswa kelas menengah, pelajaran TIK juga harus dikuasai sebagai bagian dari kurikulum. Yang ketiga, teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi, di mana dimaknai sebagai bahan pembelajaran dan alat bantu demi menunjang kompetensi berbasis komputer. Siswa akan dibimbing untuk menguasai kompetensi ini. Teknologi dipakai sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. TIK berbasis komputer, yang berarti perhitungan atau alat yang digunakan manusia untuk menghitung. Namun dalam perkembangannya, kata komputer mengalami pergeseran arti dari sekedar mesin hitung sederhana, sehingga menjadi sebuah benda yang besar sekali manfaatnya dalam kehidupan manusia modern. Yang pertama, komputer sebagai alat informasi dan komunikasi, yakni mampu mengolah data dan menyimpannya. Seiring dengan bertambahnya waktu dan berkembangnya teknologi, semakin banyak pula jenis komputer yang bermunculan. Meskipun ada berbagai jenis alat yang bisa digolongkan ke dalam komputer, umumnya orang akan mengartikan komputer hanya sebagai personal komputer. Saat ini teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata, tetapi juga sebagai sarana belajar multimedia yang memungkinkan peserta didik membuat desain yang rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Sajian multimedia berbasis komputer
dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, maupun suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan. Misalnya, rancangan grafik dan animasi. Perangkat komputer bisa dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut, yakni hardware perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware pengguna. Operator yaitu sebagai pengguna komputer saja. Untuk programmer yakni sebagai pembuat software dan atau program. Untuk sistem analisis yaitu yang menjembatani antara komputer, manusia, dan program. Apa sih hardware? Hardware itu adalah perangkat keras komputer yang dapat dilihat, diraba, maupun dipegang. Perangkat keras dalam komputer memang benar-benar keras secara harfiahnya. Artinya, semua perangkat ini memang bisa dilihat, disentuh secara fisik. Hardware sering kita sebut sebagai perangkat keras, yakni alat yang digunakan untuk mendukung teknologi informasi, seperti mouse yang berfungsi untuk menggerakkan pointer dan memberikan perintah yang akan disampaikan kepada Central Processing Unit, keyboard yang berfungsi untuk memasukkan data yang akan diterima oleh komputer, dan joystick yang berfungsi sebagai alat masukan yang berfungsi membaca data dengan media mekanis. Juga digunakan sebagai alat bantu dalam program permainan komputer. Central Processing Unit berisikan rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi, memprosesan, dan penyimpanan data. Monitor yakni alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dan dari data yang sedang diproses dalam CPU. Hard disk atau alat untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. CD atau media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optik. Dan juga apa sih software? Software itu adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain software sistem yang terdiri atas 3, yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Penjelasannya sebagai berikut. Sistem operasi itu merupakan perangkat lunak yang menjembatani penggunaan dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Program bantu yakni suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Mana contohnya yakni bahasa pemrograman seperti PHP, Java, dan sebagainya. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolahan kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Software ini dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yakni pengolahan kata, di mana berfungsi untuk melakukan pengolahan atau pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh aplikasinya yakni Microsoft Word, AmiPro, WordPerfect, dan WordStar. Pengolahan angka yakni berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan laporan, keuangan, dan grafik. Microsoft Excel, Symfony, SuperCalc, Lotus 123, Quattro Pro, multimedia. Software ini digunakan untuk memutar musik, menonton film yang menampilkan gambar maupun audio. Contoh aplikasinya Winamp,
Audio Pro, Real Player, Sync, dan masih banyak lagi. Komunikasi dan internet, di mana bisa menghubungkan banyak orang dalam jangkauan. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan yakni Internet Explorer, Google Chrome, Opera, dan lainnya. Antivirus seperti namanya berfungsi untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer. Sebab virus bisa merusak data atau program tertentu dalam komputer. Contoh aplikasinya Avira, Smadaf, Norton Antivirus, dan lainnya. Pendidikan dan game. Software ini khusus digunakan untuk membantu memahami pelajaran yang dikemas dalam bentuk game agar tidak membosankan. Contohnya Bodywork, Reader, Rabbit, dan lainnya. Brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai dan menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tampilan adanya pengguna komputer tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Contohnya yakni programmer, orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer. Administrator, yakni orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Operator, yakni orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Pemanfaatan internet dalam pendidikan bermanfaat menggunakan internet di bidang pendidikan, yakni sebagai sarana mencari informasi. Terlebih lagi, informasi yang terdapat di internet lebih update dari buku maupun perpustakaan. Dapat dikatakan bahwa hampir semua informasi mengenai pendidikan dapat kita akses melalui internet. Materi pembelajaran, kurikulum, silabus, soal-soal pelajaran, maupun cara mengerjakannya. Selain itu, internet juga mempermudah kamu atau kita semua untuk mencari referensi literatur hanya dengan mengetikkan kata kunci sesuai dengan kebutuhan. Maka akan langsung mendapatkan informasi yang sesuai dengan kata kunci literatur tersebut. Kita juga dapat mengakses modul pembelajaran dari jarak yang jauh tanpa khawatir dimanapun kita berada. Internet juga memiliki peran penting untuk para pelajar dalam mencari beasiswa. Melalui internet, kita dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai beasiswa di dalam maupun di luar negeri secara lebih luas. Apa itu LMS? Learning Management System secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Sistem ini bisa membantu para pelajar, pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, dan merekapitulasi absensi, penampilan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Penggunaan LMS menjadikan proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Untuk beberapa contoh, LMS yang sering digunakan oleh perguruan tinggi dan bisa Bapak Ibu dosen gunakan adalah Cevima, Edlink, Google Classroom, Moodle, dan Schoology dan sebagainya. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antar fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung, face-to-face, dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dan interaksi sosial. Manfaat dari penggunaan e-learning dapat juga blended learning dalam dunia pendidikan saat ini, yakni memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pembelajaran atau pelajaran. Mahasiswa tidak perlu mengadakan
perjalanan menuju tempat pelajaran yang disampaikan. E-learning bisa dilakukan dari mana saja, baik yang memiliki akses ke internet ataupun tidak. Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk mahasiswa untuk belajar dari kelas transisi ke learning. Blended e-learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar ruang kelas. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran banyak perangkat teknologi atau aplikasi berbasis teknologi informasi yang menunjang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan kecakapan abad 21 seperti kecakapan, kreativitas, inovasi, komunikasi, kolaborasi, literasi informasi dan media, serta sebagainya. Dengan penggunaan teknologi internet, siswa dapat mengakses sumber-sumber pelajaran yang ada di dalamnya dengan memanfaatkan halaman-halaman situs web yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Dalam proses mengajar, siswa juga memanfaatkan sarana teknologi yang sudah tersedia untuk digunakan sebagai sarana kolaborasi dalam pembelajaran di kelas. Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas pembelajaran, khususnya kolaborasi siswa, yakni aplikasi web, jejaring sosial atau social network, seperti Facebook, Twitter, Friendster, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya.